Sebentar ya Ibu. Nah, mungkin sebelumnya izin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Syamita, saya dari UIN Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Alhamdulillah di sini saya sudah semester 5 dan umur saya masih 20 tahun. Oke, Ibu, mungkin dari sini saya akan memberikan informasi mengenai remaja Ibu. Jadi aku mau nanya dulu ke Ibu. Apakah Ibu ada yang punya anak remaja di rumahnya? Ada. Ini topiknya pas banget karena membahas remaja menurut sudut pandang remaja, gitu ya. Nah, mungkin ibu-ibu yang punya remaja di rumahnya sempat kepikiran, kenapa sih anak saya sekarang mau nakal? Kenapa sih anak saya sekarang kalau dikasih tahu nggak mau dengerin, balik marah terus gitu ya. Nah, mungkin itu karena komunikasinya kurang efektif ya ibu-ibu. Nah, jadi di sini aku mau memberi tips and trick bagaimana sih cara membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga. Nah, mungkin sebelum masuk ke materinya, aku mau nanya lagi nih ibu-ibu. Ibu-ibu tahu nggak umur berapa sampai berapa sih remaja itu? 12 sampai 17. Nah, mungkin ya ini sedikit dikoreksi dari umur remaja itu berawal dari 10 tahun sampai umur 24 tahun dan belum menikah. Makanya di sini aku masih remaja. Wah, depan sini mukanya awet muda. Nah, mungkin boleh next kan? Seperti yang kita udah tahu ya, itu komunikasi efektif itu adalah cara berbicara dan juga cara mendengarkan yang membuat dua belah pihak atau lebih itu saling mengerti tanpa adanya salah paham, nggak ada miskomunikasi. Nah, di komunikasi efektif ini juga ada 4 aspek nih ibu-ibu. Selain kata-kata, jadi komunikasi efektifnya bukan cuma omong-omong doang, bukan cuma omong-omong, tapi ada 4. Ada kata-kata, ada intonasi suara, ada ekspresi juga, sama ada sikap tubuh. Atau sikap tubuhnya kalau bahasa zaman sekarang mah body language. Terus boleh next. Nah, terus kenapa sih gitu komunikasi dengan remaja itu sering tersendat atau sering terhambat gitu ya? Nah, yang sudah saya tadi katakan, umur remaja itu kan dari umur 10 tahun sampai umur 24 tahun. Nah, fase remaja ini tuh bisa dikatakan sebagai fase transisi dari anak-anak menuju dewasa. Gitu, makanya fase-fase remaja itu fase-fase yang sensitif ibu-ibu. Gitu. Nah, remaja itu sedang dalam masa pencarian jati diri. Makanya nggak heran kalau misalnya remaja itu banyak ikut kegiatan sana sini. Misalnya anak sekolah ikut eskul sana, ikut eskul sini, ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu. Karena mereka tuh lagi mencari jati diri dia gitu, kayak aku tuh sebenarnya jati dirinya siapa sih? Kegiatan apa sih yang cocok buat aku? Gitu. Nah, remaja itu lagi di fase-fase kayak gitu. Terus remaja juga mulai pengen dianggap dewasa, nggak mau dianggap sebagai anak-anak nih ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu marahin ke anak SMP misalnya, kamu ini masih kecil, jangan main ini. Nah, makanya tuh nggak mau kayak gitu ya, karena mereka tuh pengen mau udah gede, aku udah bisa sendiri gitu. Nah, makanya mereka tuh di remaja ini udah punya pendapat sendiri, udah punya keinginan sendiri, dan juga nggak menutup kemungkinan remaja pun udah punya pengen ruang pribadi atau space pribadi gitu. Dan normal buat ibu-ibu masih nganggep anak-anak si remaja itu normal banget ibu, karena kan orang tua tuh nggak digabung anaknya gitu kan, masih kayaknya ibu kayaknya gitu. Tapi anak-anak tuh nggak mau, dan itu normal juga. Terus normal juga kalau misalnya si anaknya misalnya pas TK-nya itu comel, semuanya diceritain gitu pas TK, tapi pas masuk SMP dia jadi pendiam, jadi murung. Nah, kalau misalnya fase yang kayak gitunya drastis, mungkin ibu-ibu bisa bisa aware gitu, kayak kalau misalnya drastis gitu, apakah ini anak kena bullying atau enggak. Nah, tapi kalau
apalagi untuk remaja, karena remaja itu lagi fase-fase rentan lah begitu ya. Nah, ciri-ciri komunikasi yang efektif itu ada 5 nih Bu. Ada terbuka, konsisten, saling menghargai, lembut tapi tegas, dan mengedepankan empati. Yang pertama, terbuka. Maksud dari terbuka ini adalah orang tua tuh menciptakan ruang komunikasi yang nyaman dan aman untuk cerita si anak. Jadi si anak teh rasanya kalau bisa mau cerita teh, cerita si ibu mah enakeun, cerita si bapak mah enakeun, soalnya didengerin. Nah itu berarti komunikasi sudah terbuka kayak gitu. Terus untuk yang konsisten berarti di sini perilaku, tindakan dan ucapan dari orang tua itu selaras sama yang ibu katakan ke anak. Contohnya misal ibu teh melarang anak, kamu jangan main HP terus. Misalnya kamu jangan main HP terus soalnya nggak suka bantuin mama gitu. Nah tapi ibu secara kesehariannya main HP terus, nyuci ditelantarin, nyapu ditelantarin, nyuci baju ditelantarin. Nah itu akan menimbulkan pikiran si anak tuh kayak, mama juga udah kayak gini, aku juga bisa kok kayak gitu. Jadi si anak tuh menempel gitu loh Bu. Jadi memutar-balikan ke orang tuanya gitu. Terus yang ketiga ada saling menghargai. Nah di sini juga peran orang tua tuh harus saling menghargai, karena remaja itu kan kayak udah punya keinginan sendiri, udah punya pendapat sendiri gitu ya. Jadi orang tua tuh harus menghargai itu, biar si anak tuh ngerasanya didengar, terus ngerasa ya orang tua aku tuh sayang banget sama aku. Terus yang keempat ada lembut tapi tegas. Maksudnya di sini orang tua tuh boleh lembut tapi dengan kasih sayang lembut, enggak yang marah-marah, enggak yang bentak-bentak. Karena dengan orang tua cara tegur yang salah gitu ya, misalnya marah-marah, misalnya anaknya tuh ngelakuin kesalahan yang sepele misalnya gitu, kayak numpahin air aja gitu, sampai ibu tadi marahin kayak, kamu ini kerjanya nggak benar. Nah itu kan berarti langsung bentak, terus anaknya kaget. Nah itu akan membentuk kepribadian anaknya yang keras juga, keras ke orang lain gitu. Jadi kalau misalnya tegur pakai bahasa yang lembut kayak gitu. Terus yang kelima ada mengedepankan empati. Di sini tuh maksudnya orang tua harus bisa memposisikan diri sebagai anaknya gitu. Jadi misalnya anaknya tuh nggak dapat juara misalnya gitu, nggak dapat juara padahal usahanya udah mati-matian, udah begadang terus, belajar terus gitu, tapi belum dapat juara, nangis, orang tuanya malah, kamu gitu aja nangis, lebay banget sih kamu. Nah itu kan berarti orang tua tidak bisa memposisikan dirinya sebagai si anak. Tapi untuk ciri-ciri komunikasi yang efektif itu, orang tua harus bisa memposisikan diri kita sebagai si anak. Mungkin next kita masih tips and triknya nih Ibu. Tips and trik bagaimana sih cara berkomunikasi secara efektif kepada remaja. Ini sedikit agak panjang ya Bu, jadi semoga nggak ngantuk. Yang pertama ada jangan membandingkan remaja kita dengan remaja lain, bahkan saudaranya sendiri. Nah ini kan bukan remaja aja ya Bu, bahkan dari anak-anak sampai ibu-ibu pun gak mau ya dibanding-bandingin ya Bu. Anak remaja pun apalagi anak remaja lagi sensitifnya gitu ya Bu, jadi gak mau dibanding-bandingkan. Kamu mah gak bisa kayak anak si itu mah udah kerja sambil sekolah, omsetnya udah gede gitu misalnya, tapi kamu sekarang main HP aja kerjanya. Nah itu juga sebenarnya bisa diterus secara lembut, tapi kalau misalnya sampai demikian itu salah juga ibu-ibu. Nah efeknya kalau misalnya membanding-bandingkan si anak itu, efeknya bakal gimana ya, anaknya bakal merasa nggak cukup gitu. Jadi kalau misalnya si anak udah mencapai sesuatu tapi dia tuh masih merasa nggak cukup. Misal dia udah dapat juara 1 di kelas teh, tapi dia tuh karena sering dibanding-bandingin sama orang tua, jadi dia tuh merasa nggak cukup ya. Aku masih juara 1 di kelas, aku pengennya juara 1 paralel, aku pengennya juara 1 olimpiade. Nah itu akan terkadang terus sampai dia dewasa itu. Terus yang kedua ada beri kesempatan mereka terlibat dalam aktivitas fisik yang melibatkan banyak orang. Nah mungkin karena di fase remaja ini anak tuh kadang antisosial ya Bu, atau di kamar terus atau main HP, terus bahkan kalau misalnya anak yang suka baca buku terus itu juga gak baik ya Bu. Nah bisa sama ibu atau sama bapaknya diajak
ngumpul, masak bareng, olahraga bareng. Nah itu juga sebenarnya dari kegiatan-kegiatan tersebut bisa membangun bonding antara orang tua dan anak gitu. Jadi ini sangat aku rekomendasikan ya Ibu untuk dilakukan di rumah. Terus yang ketiga ada memahami adanya kebutuhan akan ruang pribadi atau privasi pada remaja. Nah orang tua di sini juga harus tahu kalau misalnya remaja tuh harus punya ruang pribadi gitu. Misalnya apa ya, dia tuh suka nulis diary. Nah ibu tuh harus memaklumi itu, karena kalau misalnya ibu nggak memaklumi, misal contohnya itu ibu tiba-tiba buka HP-nya tanpa sepengetahuan anak, ibu baca-baca daerah tanpa sepengetahuan anak. Nah itu kan berarti ibu tidak menghargai adanya ruang privasi anak gitu. Terus boleh next. Yang keempat adanya pahami akan adanya kebiasaan baru remaja yang berkaitan dengan perubahan tubuhnya. Nah sebenarnya perubahan pada remaja itu juga bukan sekedar pada tubuh ya Bu, ada perubahan keseharian, perubahan kepribadian, perubahan tubuhnya, tapi yang paling menonjol itu perubahan tubuhnya. Jadi yang tadi anak-anaknya tuh mukanya mulus, misalnya mukanya mulus, tapi tiba-tiba pas remaja tuh jadi jerawatan, jadi beruntusan. Nah anak-anak juga kan sebenarnya tahu ya, karena remaja tuh udah mulai sering bersolek gitu, sering apa namanya berkancang. Nah mereka juga gitu sebenarnya, muka aku kan jerawatan ya, muka aku kan beruntusan ya gitu. Tapi dengan misalnya orang tua bilang, kok kamu sekarang mukanya jerawatan sih, kok kamu sekarang mukanya rusak banget sih, itu akan membuat mental si anak tuh down dan apa, jadi stres lagi, bahkan nanti si jerawatnya bakal tambah banyak. Nah jadi apa namanya, orang tua harus memaklumi dengan adanya perubahan tersebut gitu. Terus yang kelima ada memberikan pengetahuan tentang seks atau sex education berupa kesehatan organ reproduksi dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada organ kelamin dalam kaitan dengan norma-norma sosial. Nah mungkin ini masih tabu dilakukan oleh ibu-ibu ya dan orang tua lainnya, itu karena orang tua saya pun agaknya belum pernah memberikan sex education buat saya gitu Bu. Jadi tapi boleh diterapkan gitu untuk sekarang, karena apalagi sekarang marak banget pelecehan seksual Ibu, entah itu verbal, entah itu fisik. Nah jadi ibu bisa ngasih pengetahuan kayak bagian apa aja yang boleh dipegang sama orang, bagian apa aja yang nggak boleh dipegang orang. Itu udah sebenarnya udah harusnya sudah jadi tabu ya, harus sudah jadi nggak tabu lagi gitu maksudnya. Terus yang keenam ada beri apresiasi kepada remaja atas usahanya untuk terlibat dan bagaimana mereka menambahkan komitmen terhadap aktivitas-aktivitasnya. Nah di sini misalnya ibu bikin peraturan di rumah teh apa ya, cuci piring setiap habis makan. Nah anak teh harus diajak juga dalam membuat aturan tersebut teh, karena biar anak teh berpikir secara logis dan rasional. Terus anak juga jadi tahu kenapa aturan itu dibuat begitu contohnya. Terus boleh next deh. Nah yang ketujuh ada tentang memonitor siapa saja teman-teman remaja kita tersebut dan mengetahui apa saja aktivitas mereka. Nah ini normal ya ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu kepo gitu teman anaknya itu siapa aja gitu, itu normal banget, karena untuk meminimalisir pergaulan bebas usia dini. Karena kan sekarang ngeri banget nih ibu, kalau misalnya anak SMP juga udah diajak ngobat, terus minuman, kan tawuran gitu Bu. Nah itu boleh normal kalau misalnya nanya anak, ini temen kamu siapa gitu, latar belakangnya gimana, itu normal ibu untuk meminimalisir sih pergaulan bebas tersebut. Terus yang kedelapan ada bentuk bersama dengan remaja kita ketetapan perilaku yang dapat diterima dalam keluarga lengkap dengan konsekuensinya. Nah itu juga sebenarnya poinnya sama kayak tadi ya Bu, yang membuat aturan, tapi si anak teh harus tahu juga, karena biar anak juga diajak untuk merasa dianggap gitu di keluarganya. Terus yang ke-9 ada ajak mereka untuk berinteraksi layaknya orang dewasa. Maksudnya di sini kan mereka tuh sudah dianggap dewasa ya Bu, mereka tuh makanya pengen nih diajak untuk berkontribusi sih dalam keluarga. Jadi orang tuh bisa mengajak berpikir secara tuh kayak gimana ya, berpikir secara rasional dan logis secara orang dewasa gitu gimana. Jadi si anak itu merasa dianggap dan dihargai di rumah gitu kalau misalnya diajak seperti itu. Nah boleh Mas, nggak kerasa ibu udah di kesimpulan aja ini. Jadi komunikasi yang baik itu bukan soal kita berbicara aja, tapi
juga mendengarkan dengan hati. Kadang anak itu cuma sekedar didengarin aja nih ibu-ibu. Makanya kalau anak merasa didengar, ia tuh akan lebih terbuka, akan lebih percaya kepada orang tuanya. Bahkan si lingkungan rumahnya juga akan lebih hangat. Kayak gitu. Mungkin sekian ibu yang dapat saya sampaikan. Apakah dipahami dan dimengerti? Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan perilaku. Ya ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.